Selamat pagi semua anak-anak kelas 1. Hari ini ketemu dengan di sini dalam pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan memulai pelajaran kita agama dan Miss Cindy berharap kalian semua sudah siap untuk belajar. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Ayo semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami mau belajar agama. Tuhan berikan kami kemampuan supaya kami bisa mengerti akan setiap pelajaran yang akan kami terima hari ini. Beri kami semangat, beri kami kesukaan, berikan kami kepintaran supaya kami bisa mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tuhan tolong anak-anak kelas 1, berikan mereka juga sukacita untuk belajar. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Anak-anak, hari ini kita akan masuk di bab yang baru, yaitu bab yang ketiga, yang judulnya adalah tanggung jawab memelihara diri. Kalian bisa buka buku paketnya. Nah, di halaman mulai dari halaman yang ke-18 sampai halaman yang ke-21 kalian bisa baca bersama-sama. Nah, hari ini Miss Cindy akan memberikan video kepada kalian tentang penjelasan materi memelihara diri ini. Nah, kalian juga mengikutinya dengan membaca buku paket dan digarisbawahi sesuai dengan penjelasan dari Miss Cindy supaya lebih paham ya. Oke, lihat videonya ya. Kita masuk dalam pembelajaran kita ya. Mengapa harus memelihara diri? Nah, sebab Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Raja Daud bersyukur atas kelahirannya, sebab Tuhan yang menjadikannya dari bayi dalam kandungan ibu. Dengan cara Tuhan yang ajaib, menjadikan tubuh manusia seperti tubuh kita saat ini ya. Tubuhku adalah milik Tuhan, karena Ia penciptanya, dengan tujuan agar aku memeliharanya dengan baik. Jadi, mengapa aku harus memelihara diriku? Jawabannya, karena tubuhku adalah milik Tuhan. Karena tubuh kita adalah milik Tuhan, sehingga kita harus memeliharanya dengan baik. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara memelihara diri? Bagaimana caranya memelihara diri? Pertama, tidak lupa beristirahat. Yang kedua, senantiasa membaca Alkitab setiap hari. Ketiga, suka makan sayur-sayuran dan buah-buahan ya. Yang keempat, senang mandi dan membersihkan diri setiap hari. Yang kelima, berdoa setiap hari agar Tuhan melindungi. Lalu, bagaimana cara memelihara diri dengan benar? Ketika anak-anak hendak memelihara diri dengan benar, ingat bahwa aku ini ciptaan Tuhan yang istimewa. Katakan ya, aku ciptaan Tuhan yang istimewa. Tuhan memberikan akal budi kepadaku sehingga aku dapat memelihara diri sendiri. Memelihara diri tidak hanya dengan mandi setiap hari, tetapi bagaimana caranya lagi? Yaitu dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Apalagi saat ini kita berada di situasi pandemi, rajin-rajin cuci tangan ya. Yang kedua, mengganti pakaian kalau sudah berkeringat. Apalagi suasana pandemi ini, kalau anak-anak misalnya terpaksa kali harus keluar, jangan lupa pakai masker, dan ketika pulang ke rumah mengganti pakaian dan mandi ya. Lalu yang ketiga, bertingkah laku yang benar kepada siapapun di sekitar. Apa artinya memelihara diri? Itu dulu kita mau pelajari lagi. Memelihara diri artinya menjaga kekudusan hidup, memelihara ciptaan Tuhan. Yang ketiga, mensyukuri pemberian Tuhan yang mulia. Yang keempat, menjauhkan diri dari dosa dengan cara menaati perintah Tuhan. Dan yang kelima, bertanggung jawab atas kehidupan dirinya sendiri di hadapan Tuhan. Oke, yang ketiga, materi yang ketiga adalah kupersembahkan tubuhku. Roma 12 ayat 1 bunyinya,
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bagaimana cara mempersembahkan tubuh agar menjadi ibadah yang sejati kepada Tuhan? Ya, yang pertama kita belajar dari Hana. Hana melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Samuel dan membawanya kepada Imam Eli. Hana menyerahkan Samuel untuk melayani Tuhan seperti janjinya kepada Tuhan waktu meminta anak. Nah, Samuel mempersembahkan tubuh dan melayani Tuhan bersama Imam Eli di rumah Tuhan. Itu cara Hana. Jadi dia mempersembahkan anaknya untuk melayani Tuhan. Nah, yang kedua kita lihat dari Daniel. Daniel itu ditawan ke Babel bersama rakyat Israel. Mereka harus mengikuti semua peraturan di sana. Ingat, doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Nah, sehingga Daniel tetap setia berdoa kepada Tuhan setiap hari. Nah, ini bentuk persembahan Daniel kepada Tuhan, yaitu dengan berdoa 3 kali sehari. Walaupun Daniel dimasukkan ke dalam gua singa karena setia berdoa, tetapi Daniel tidak takut karena Tuhan menyertainya. Begitu juga dengan anak-anak Mis ya. Nah, Daniel mempunyai cara lain mempersembahkan tubuhnya, yaitu menyembah Tuhan dimanapun ia berada melalui doa. Nah, Mis harapkan juga setiap anak-anak Mis bisa berdoa. Banyak cara lain untuk mempersembahkan tubuh sebagai ibadah yang sejati kepada Tuhan. Contohnya, mendoakan orang lain di sekitar kita, mendoakan orang tua kita yang bekerja, mendoakan guru-guru yang mengajar, serta mendoakan bangsa dan negara agar hidup rukun dan damai. Khususnya pandemi saat ini yaitu COVID, agar cepat berlalu. Nah, cara lain mempersembahkan tubuh sebagai ibadah adalah dengan menolong sesama. Bagaimana caranya? Yang pertama, membagikan makanan kepada orang lain. Yang kedua, menyerahkan diri untuk menjadi pendeta atau hamba Tuhan. Ayo, siapa cita-cita yang mau jadi pendeta ya? Yang ketiga, melayani gereja. Contohnya membersihkan gereja, merapikan tempat duduk, dan membuang sampah. Yang keempat, mengunjungi teman yang sakit. Tapi karena pandemik saat ini, kita jangan mengunjungi orang dulu ya secara langsung, tetapi kita bisa memberikan mereka semangat melalui telepon atau video call. Setelah kalian melihat video, jangan lupa yang tadi Miss Cindy bilang, garis bawahi bagian-bagian yang Miss Cindy sudah jelaskan di dalam video, garis bawahinya di buku paket ya. Dan hari ini Miss Cindy akan memberikan tugas kepada kalian. Lihat buku paketnya halaman yang ke-22. Kalian bisa checklist bagian mana saja yang termasuk memelihara atau merawat diri ya. Kalian checklist bagian-bagian yang benar. Nah, setelah itu Miss Cindy juga akan memberikan PS kepada kalian. Setelah video ini selesai, Miss Cindy akan berikan PS. Oke, semuanya harus mengerjakan tugas dengan sendiri. Tetap semangat, terus berdoa supaya kita tetap dalam lindungan dan pertolongan Tuhan. Ayo semuanya kita berdoa, akhiri pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih anak-anak kelas 1 sudah melihat video pembelajaran hari ini. Biarlah mereka bisa mengerti, memahami bagaimana cara merawat diri mereka Tuhan. Terlebih menjaga diri mereka untuk tidak melakukan perbuatan yang berdosa. Dan mereka mau mempersembahkan diri mereka seperti Hana, Daniel, Abraham. Tuhan tolong semuanya biar mereka hidup menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami sudah belajar dan sekarang kami akan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Semangat semuanya, Tuhan Yesus memberkati.